Filsafat, jalan untuk berpikir. Hai semua, selamat datang kembali di channel kami, Pliro Fories. Kali ini, kami akan membahas suatu topik yang cukup menarik, yang mungkin bisa menambah wawasan kita semua, memberikan informasi dan sudut pandang kepada kita semua, yaitu filsafat. Filsafat, falsafah, atau filosofi adalah metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Dalam bahasa sederhananya, filsafat adalah ilmu dalam bidang pemikiran yang mengharuskan kita untuk berpikir secara jernih dan logis dalam memaknai arti hidup sebenarnya. Tidak bergantung kepada apa keyakinan yang kalian miliki, yang terpenting adalah seberapa masuk akalkah hal itu secara nalar dan logika manusia. Beberapa orang berpendapat bahwa ilmu filsafat adalah ilmu yang berbahaya untuk dipelajari, karena hal ini bisa dengan mudah mengguncang iman banyak orang ketika mempelajarinya. Sebenarnya, hal itu tidaklah sepenuhnya benar, karena bagaimanapun juga, filsafat mempunyai peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hal itu dikarenakan filsafat adalah dasar dari terbentuknya banyak cabang ilmu pengetahuan yang ada saat ini, yang terlahir dari banyak pemikiran para filsuf terdahulu. Berbicara mengenai filsafat, kegiatan berfilsafat pertama kali dilakukan oleh Thales dari Miletus atau Yunani. Beliau adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikirannya dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama, dan karena itu dia sering disebut sebagai Bapak Filsafat. Karena sebelumnya pemikiran orang Yunani dikuasai dengan cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu, atau dengan kata lain, kebanyakan dari mereka pada saat itu masih percaya akan keberadaan dewa dan makhluk halus. Beberapa tokoh filsafat lainnya yang mungkin sering kita dengar diantaranya adalah Plato, Aristoteles, Socrates, Confucius, Lao Tzu, Abu Hamid Al-Ghazali, dan tentunya masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, beberapa di antaranya adalah Ki Hajar Dewantara, Empu Prapanca, Sunan Bonang, Tan Malaka, dan beberapa kontemporer filsuf yang terkenal adalah Rocky Gerung, Fahrudin Faiz, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Berbicara mengenai ilmu filsafat, filsafat sendiri memiliki beberapa bidang pembagiannya. Berdasarkan informasi yang berhasil kami dapatkan dari beberapa sumber, beberapa di antaranya adalah yaitu 1. Epistemologi. Filsafat cabang ini adalah filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dengan kata lain, bidang ini mempelajari tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan, serta hakikat atau arti dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Yang kedua adalah logika. Dari namanya, logika, ya mungkin cukup familiar dengan kita. Ilmu ini yang akhir-akhir ini banyak digunakan oleh seorang tokoh filsafat Indonesia, Rocky Gerung, yaitu tentang penalaran serta penarikan kesimpulan tentang suatu hal dengan penalaran dan logika yang benar. Yang ketiga adalah kritik ilmu, yaitu bidang yang membagi ilmu pengetahuan yang ada saat ini, contohnya matematika, kimia, biologi, dan lainnya.
Yang keempat adalah metafisika umum. Ilmu filsafat ini adalah ilmu yang membicarakan tentang keberadaan dunia di luar pengalaman manusia atau yang sering disebut sebagai gaib dan membicarakan yang ada atau berwujud. Yang kelima yaitu teologi metafisik. Teologi metafisik atau yang sering disebut sebagai filsafat ketuhanan yaitu filsafat yang berfokus pada pembahasan eksistensi atau ada tidaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keenam adalah antropologi, yaitu ilmu filsafat yang membahas tentang manusia, seperti apakah manusia dan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Yang ketujuh yaitu kosmologi. Kosmologi adalah ilmu bidang filsafat yang berfokus pada pengetahuan filosofis tentang keteraturan alam semesta. Yang kedelapan adalah etika. Filsafat etika ini sering disebut juga ilmu norma tentang tingkah laku baik dan buruknya manusia. Yang kesembilan adalah estetika. Estetika yaitu filsafat yang mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam seni. Bidang ini juga dibagi menjadi dua, yaitu mempelajari secara objektif dan subjektif. Yang ke-10 adalah filsafat sejarah. Filsafat sejarah adalah ilmu filsafat yang berbicara tentang laporan suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat. Bahasa sederhananya, filsafat bidang ini membahas peristiwa dalam sejarah berdasarkan pemikiran filsafat. Alih-alih mengetahui keberagaman bidang dalam ilmu filsafat, mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya, lalu apakah tujuan serta fungsi ilmu filsafat? Untuk hal ini, jangan diragukan lagi. Bahkan, ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada seorang manusia pun yang tidak berfilsafat dalam hidupnya. Tentu saja, manusia merupakan makhluk yang berpikir. Ketika menemukan masalah, dengan sesegera mungkin manusia akan berusaha menemukan jalan keluar dengan cara merumuskan masalah dan menemukan ide serta konsep untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan itulah yang disebut sebagai kegiatan berfilsafat. Karena ilmu filsafat sendiri merupakan ilmu cara jalan berpikir dan memberi arah kepada manusia untuk berpikir dalam merumuskan konsep dan teori untuk membangun konsep ilmiah dan mengembangkan banyak bidang dalam ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari pembahasan video kali ini adalah kami memiliki sudut pandang bahwa pada dasarnya ilmu-ilmu pengetahuan modern yang kita kenal saat ini, fisika, matematika, biologi, kedokteran, hukum, politik, dan masih banyak lagi. Mungkin beberapa dari kita berpikir bahwasanya ilmu tersebut muncul dengan sendirinya. Tentu itu tidaklah benar, karena pada hakikatnya ilmu-ilmu modern tersebut merupakan ilmu dari hasil perumusan pemikiran para filsuf terdahulu yang berasal dari filsafat. Sejak manusia mulai berpikir 200.000 tahun yang lalu, di mana manusia berkembang dari Homo erectus menjadi Homo sapiens. Sejak dia berpikir, pertanyaan-pertanyaan kompleks dia berusaha menjawabnya. Sejak itu pula dia sebenarnya berfilsafat. Dulu itu tidak ada ahli ilmu pasti, tidak ada engineering, tidak ada ekonomi, tidak ada sosial politik. Yang ada hanya filsafat.
Dari situ timbul orang berpikir makin mendalam, makin fokus dalam bidang-bidang tertentu. Lahirlah namanya ilmu pengetahuan. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu bagian dari filsafat. Orang yang belajar filsafat itu untuk mengasah otaknya, dia harus banyak menyelesaikan masalah-masalah matematik supaya sistemnya, cara berpikirnya itu logis, dia mampu membuat analisa.